Hai teman-teman, di sini kita akan berbagi informasi nih, bagaimana manfaat citra penginderaan jauh bagi kehidupan. Video ini disusun oleh Barir Ajkia, Bagas Syarifuddin, Dinda Swastika, Dwi Rahayu, dan juga Asih. Yang pertama, untuk pemetaan daerah bencana alam. Bencana itu berbahaya loh teman-teman, sehingga kita perlu memetakannya agar kita bisa mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi bencana tersebut atau untuk menangani bencana tersebut. Pemetaan bencana ini bisa menggunakan citra penginderaan jauh. Nah, lihat gambar di samping. Citra penginderaan jauh dijadikan peta wilayah yang terdampak gempa Lombok. Dari peta tersebut, kita bisa tahu nih wilayah-wilayah mana saja yang terdampak gempa, dan kita bisa tahu tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya mengetahui wilayah-wilayah tersebut telah terdampak gempa. Yang kedua, perencanaan pembangunan tempat wisata. Dalam pembangunan tempat wisata, perlu adanya sasaran lokasi yang strategis, terjangkau, berkualitas, dan tentunya aman untuk keselamatan pengunjung. Maka dari itu, kita dapat memanfaatkan citra penginderaan jauh untuk mengumpulkan data dan informasi. Data yang dihasilkan dari citra digunakan untuk analisis keuangan, sehingga pembangunan tempat wisata dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi darat. Gambar di samping menunjukkan jalur transportasi darat berupa jalan tol. Jalan tol merupakan salah satu sistem jaringan transportasi. Dalam pembangunan jaringan transportasi darat, peta dan penginderaan jauh sangat bermanfaat untuk perencanaan jaringan jalan atau rekayasa lalu lintas. Manfaat penginderaan jauh untuk transportasi darat yang berhubungan dengan jaringan jalan antara lain: penentuan rute pembangunan jalan, rekayasa lalu lintas, pembuatan rute angkutan umum, perencanaan pembangunan terminal, stasiun, halte, dan lain sebagainya, pembuatan rute jalur alternatif. Foto di samping merupakan foto hasil citra satelit yang menunjukkan jaringan jalan di kota Semarang. Jalan utama nampak lebar dibandingkan dengan jalan alternatif yang cenderung lebih sempit. Dibandingkan dengan peta, citra penginderaan jauh menyajikan kondisi realita yang sebenarnya sesuai saat dilakukan penginderaan. Semua informasi dapat diperoleh dalam hasil penginderaan jauh dibandingkan dengan peta. Baik, berikutnya yaitu pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang lingkungan, yaitu pemantauan perubahan lingkungan. Kerusakan lingkungan di areal pertambangan. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi di lingkungan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran limbah pertambangan. Memperhatikan permasalahan tersebut, pengendalian dampak aktivitas pertambangan mutlak harus dilakukan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pemantauan aktivitas pertambangan di lokasi pertambangan beserta lingkungan sekitarnya. Baik, kita ambil contoh pertambangan yang ada di Tembagapura. Ada dua gambar di samping kiri dan kanan. Yang kiri merupakan selisih perbandingan antara areal pertambangan dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu yang terletak di pegunungan Jaya. Kemudian di sebelah kanan merupakan hasil atau lubang dari kas pertambangan yang merupakan digarap oleh PT Freeport. Nah, pemantauan ini dilakukan dalam rangka pengawasan sehingga apabila terindikasi adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, maka dapat dilakukan upaya antisipasi. Oke, kita lanjut ke nomor 5, yaitu pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam bidang kesehatan. Next.
Jadi, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi, penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis atau SIG saat ini memungkinkan digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, di sini yang akan kakak paparkan adalah contoh pemanfaatan citra yang namanya itu QuickBird. Jadi, citra penginderaan jauh QuickBird ini bisa digunakan untuk mengekstraksi parameter kondisi fisik, kualitas pemukiman secara mendetail. Loh, ini maksudnya apa ya Kak? Saya masih bingung. Oh ya, ternyata maksudnya adalah citra penginderaan jauh yang namanya QuickBird ini bisa digunakan untuk melihat bagaimana kondisi fisik dari kualitas pemukiman atau tempat tinggal kita secara detail. Nah, nantinya pemanfaatan citra ini disandingkan dengan SIG. SIG di sini digunakan untuk mengetahui pola persebaran kejadian penyakit. Nah, coba teman-teman lihat di sebelah kiri itu adalah peta dari pola persebaran kejadian penyakit diare yang ada di kota gede. Nah, di sini SIG bisa digunakan untuk mengetahui pola persebaran dari kejadian penyakit diare itu dengan suatu analisis. Nah, analisisnya apa? Tuh, bisa dibaca sendiri ya, ada di PPT. Terima kasih.